Halo semuanya, kembali lagi di Plotarian Movie. Kali ini, saya akan menceritakan film horor supernatural berjudul Silent Hill Revelation yang dirilis pada tahun 2012. Bagi kalian yang belum sempat menonton cerita pertama, kalian bisa klik di pojok kanan atas, karena nantinya film pertama dan kedua akan saling berkaitan. Film ini merupakan kelanjutan dari Sharon yang berhasil kembali dari dunia arwah di kota Silent Hill. Walau begitu, saat dia beranjak menjadi gadis remaja, Sharon harus kembali ke sana karena sebuah alasan. Dan sebelum memulai ceritanya lebih jauh, seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film diawali saat Sharon mendapat mimpi buruk. Jadi, kala itu Sharon sudah berumur 18 tahun. Dan selama dia berhasil kembali dari Silent Hill, ingatan tentang kota mengerikan itu juga secara tiba-tiba menghilang. Selama beberapa tahun pula, Christopher dan Sharon terpaksa berpindah-pindah tempat karena suatu alasan. Dan kini, Sharon juga mengganti namanya menjadi Heather. Setelah Sharon berangkat ke sekolah di hari pertamanya, Christopher mengingat kembali kejadian saat Sharon berhasil diselamatkan dari dunia arwah. Diceritakan, Sharon berhasil menemukan sebuah segel. Namun segel itu hanya bisa mengembalikan satu orang saja. Jadi Rose terpaksa harus tinggal, sementara Sharon kembali ke rumah dan ingatannya juga secara otomatis menghilang. Semenjak saat itu, yang Sharon tahu adalah ia dan Rose mengalami kecelakaan dan sang ibu harus kehilangan nyawanya. Beralih ke Sharon. Ketika berada di sekolah, dia bertemu dengan Vincent, seorang pemuda yang juga murid pindahan. Dari awal perjalanan, Sharon sudah merasa diikuti oleh seseorang. Dan untuk menghindari orang asing itu, Sharon kembali masuk ke sekolah lalu menelpon Christopher. Mendengar putrinya diikuti, Christopher menyuruh Sharon untuk menunggu dirinya di sebuah mall. Namun sayangnya, sebelum sempat pergi kemana-mana, Christopher malah dicegat lalu ditangkap seseorang yang tak dikenal. Kembali ke Sharon. Karena sang ayah tak kunjung datang, pria yang mengikuti sejak awal berhasil menyusulnya ke sana. Sambil berusaha menenangkan Sharon, pria itu mengaku bernama Douglas, seorang detektif swasta yang dibayar untuk menemukan Sharon. Douglas berusaha meyakinkan Sharon kalau setelah mengetahui kebenarannya, dia berniat untuk membantu gadis itu lari sejauh mungkin dari kelompok penganut sekte yang mereka sebut dengan nama Ordo Valtiel. Namun Sharon yang masih bingung, masih belum percaya pada semua cerita Douglas. Di tengah usahanya meyakinkan Sharon, Douglas malah diserang oleh makhluk menyeramkan hingga kehilangan nyawanya. Beruntungnya, Sharon berhasil kabur dan bertemu dengan Vincent. Karena khawatir dengan keadaan Sharon, Vincent pun memutuskan untuk mengantar Sharon kembali ke rumahnya. Namun ketika sampai di rumah, Sharon terkejut melihat pesan yang ditulis di dinding oleh pasukan Ordo yang menangkap ayahnya. Sebelum pergi dari sana, Sharon dan Vincent menemukan pesan yang ditulis oleh Christopher dan juga segel yang membawa Sharon bisa kembali ke dunia nyata. Di perjalanan, Sharon membaca pesan Christopher tentang orang yang pernah dia habisi saat menyusup ke rumah mereka. Ternyata orang itu bukanlah pencuri biasa, melainkan anggota dari Ordo Valtiel. Christopher menceritakan kalau sekte itu
telah menjalankan kota Silent Hill selama 100 tahun secara rahasia. Selama itu pula, mereka dengan sabar menunggu lahirnya seorang anak kecil yang akan mereka gunakan sebagai wadah Tuhan mereka. Dan setelah kebangkitannya, dunia baru pun akan tercipta. Namun, Alessa yang seharusnya menjadi wadah berhasil dihasut oleh sang iblis. Dan seluruh kota mendapat kutukan dari amarah Alessa yang memanggil dunia kegelapan. Dan sebagai hukuman, Alessa juga menciptakan penjaga dengan helm besi yang akan selalu mengincar para penduduk yang terperangkap. Kini, para anggota Ordo ditugaskan untuk membawa Sharon kembali ke Silent Hill dan akan mereka gunakan sebagai ritual yang bisa menyelamatkan mereka dari amarah Alessa. Singkat cerita, di tengah perjalanan, mereka berdua memutuskan untuk istirahat di sebuah motel. Dan di sana, Vincent berusaha membuat Sharon mengurungkan niatnya pergi ke Silent Hill. Dia juga mengakui kalau sebenarnya dia adalah salah satu anggota Ordo yang berhasil keluar dari kota itu dan ditugaskan untuk menangkap Sharon. Namun kini, dia berubah pikiran dan ingin Sharon menjauh dari Silent Hill sebelum dirinya tertangkap. Sharon yang mendengar itu seketika menjadi marah. Dan karena dia bagian dari Alessa, Sharon tanpa sengaja merubah sekelilingnya menjadi kegelapan, sama seperti di Silent Hill. Di tengah kebingungan itu, mereka kembali diserang oleh makhluk yang sebelumnya menghabisi Douglas dan membuat Sharon tak sadarkan diri. Paginya setelah siuman, Sharon pun menyadari kalau Vincent juga telah dibawa kembali ke Silent Hill. Dan yang lebih anehnya, kini Sharon sudah berada di kota itu. Dalam kebingungannya berada di sana, dia malah bertemu dengan Dahlia, yang langsung mengatakan kalau Sharon tak seharusnya berada di sana. Sharon yang mengetahui Dahlia adalah ibu Alessa, menganggap kalau wanita itu begitu kejam karena membiarkan anak kandungnya sendiri dijadikan tumbal. Dahlia pun menceritakan kalau sebenarnya dia juga telah ditipu oleh Ordo yang saat itu dipimpin oleh Christabella. Belum sempat banyak bercerita, kegelapan kembali menyelimuti kota. Dan sebelum terjadi sesuatu pada Sharon, Dahlia pun menyuruhnya untuk segera bersembunyi. Di tengah pelariannya, Sharon bertemu dengan seorang wanita yang juga tersesat di sana. Namun tiba-tiba saja, mereka diserang oleh monster manekin yang terus mengejar, sampai-sampai wanita yang baru dia temui ditangkap sang monster. Beralih ke Vincent. Karena ketahuan ingin membantu Sharon, dia pun dikirim ke rumah sakit jiwa oleh ketua Ordo lainnya bernama Claudia. Dan yang mengejutkan, Claudia adalah saudari Christabella dan juga ibu kandung Vincent. Kembali ke Sharon. Setelah berhasil kabur dari monster manekin sebelumnya, kini dia berada di rumah sakit jiwa. Sambil terus mencari keberadaan sang ayah, dia malah diserang oleh monster lain. Beruntungnya, dengan senjata yang ia bawa, Sharon berhasil melumpuhkan makhluk itu. Setelah melanjutkan perjalanannya lagi, dia bertemu dengan kakek Vincent yang bernama Leonard. Dan ternyata, Leonard juga dikurung oleh Ordo dengan persetujuan Claudia. Namun ketika Sharon bertanya tentang segel yang dia temukan, Leonard malah mengambil segel itu lalu menyerapnya. Karena ternyata di dalam tubuhnya telah ditanam satu segel lain. Karena panik, Sharon pun menembak pria tua itu. Namun Leonard yang sudah berubah menjadi monster dengan mudah menangkap Sharon. Untungnya, lubang bekas tembakan sebelumnya masih belum tertutup, dan kedua segel yang telah menyatu itu terlihat dari luar. Sharon pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil kembali segel dari tubuh Leonard. Dan karena itu pula,
Leonard pun harus musnah. Setelah mengalahkan Leonard, Sharon pun melanjutkan perjalanannya, dan dia melihat ada banyak manusia yang dikurung dan dijadikan eksperimen. Tak lama kemudian, Algojo Alessa tiba-tiba datang melintas, lalu tanpa ampun menebas tangan mereka yang ingin meminta bantuan. Di sisi lain, Sharon yang ketakutan melihat itu langsung bergegas pergi dari sana, dan tanpa sengaja dia melihat Vincent yang sedang diikat dan dibawa ke sebuah ruangan yang berisi makhluk menyerupai perawat yang sangat sensitif terhadap suara. Karena keributan yang mereka buat, kedua ordo itu malah kehilangan nyawa mereka secara sia-sia, dan Sharon yang dari tadi sudah mengendap-endap berhasil menyelamatkan Vincent. Karena nyawanya telah diselamatkan, Vincent pun memberitahu tempat perlindungan terakhir Ordo Valtiel dan juga lokasi ayah Sharon ditahan. Namun, karena banyaknya pasukan Ordo yang berjaga, Vincent pun memancing para pasukan itu untuk mengejarnya. Sayangnya, para pasukan yang tersisa menyadari kalau Sharon sedang berlari ke sebuah komedi putar. Saat seluruh pasukan mengepung Sharon, tiba-tiba saja Algojo Alessa menggerakkan komedi putar itu, lalu api muncul seperti melindungi Sharon. Dan seluruh pasukan yang mengepungnya juga akhirnya terbakar. Dalam kepanikan itu, Alessa akhirnya menampakkan dirinya. Dia terlihat nampak begitu kesal karena Sharon malah datang ke sana lagi. Padahal, Alessa sengaja membuang seluruh kebaikannya ke dunia manusia agar sebagian dari dirinya bisa merasakan hidup dengan normal. Walau begitu, Sharon nampak tak peduli dan tetap pada keinginannya untuk menyelamatkan Christopher. Karena tak ada pilihan lain lagi, Alessa berniat untuk mengambil kembali kehidupan Sharon. Namun, karena pada dasarnya Sharon dan Alessa itu sama, maka Sharon berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Alessa. Setelah selesai dengan Alessa, Sharon melanjutkan perjalanannya untuk menemui Christopher dan Vincent yang ditangkap oleh Claudia. Karena berhasil mengalahkan Alessa dan menggabungkan segel suci Ordo, Claudia semakin percaya kalau Sharonlah wadah dari penyelamat yang mereka tunggu selama ini. Singkat cerita, Sharon pun terpaksa memberikan segel yang diminta. Namun setelah disentuh, tubuh Claudia malah mengelupas, lalu menjadi makhluk yang selama ini mengincar Sharon saat berada di dunia nyata. Makhluk itu pun berusaha menyerang Sharon, namun tiba-tiba Algojo Alessa datang dan langsung melawan makhluk itu. Sharon pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan Vincent dan Christopher yang diikat, sambil tetap waspada pada pertarungan kedua monster itu. Walau terus mendapat serangan, pada akhirnya Algojo tetap berhasil mengalahkan monster Claudia. Lalu entah mengapa, dia langsung pergi begitu saja. Di akhir cerita, Christopher memutuskan untuk tetap berada di sana demi bisa menemukan sang istri. Sementara Vincent ditugaskan untuk selalu menjaga Sharon apapun yang terjadi. Walau terasa berat, mereka pun harus berpisah di sana dan tak tahu kapan bisa bertemu kembali. Begitulah akhir dari Silent Hill Revelation, sebuah film yang melanjutkan tentang mimpi buruk dari kota arwah yang selama ini menghantui Sharon. Seiring dengan pengungkapan misteri itu, Sharon akhirnya menyadari kalau dia memiliki peran penting dalam setiap kejadian di Silent Hill, dan dia harus menghadapi Ordo Valtiel hingga monster mengerikan demi mengetahui kebenaran dan mengatasi kutukan yang mengancam dirinya.
Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Serta tinggalkan kritik dan saran film selanjutnya di kolom komentar.